Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat itu bentuk umumnya adalah A pangkat N, artinya atau sama dengan A kali A sampai seterusnya ya, sampai seterusnya. Nah, diakhiri nanti dengan A sebanyak N faktor. Ya, sebanyak N faktor. Jadi ada N faktor, maka itu disebut dengan A pangkat N. Jadi perkalian A sebanyak N faktor itu bisa saja ditulis dengan A pangkat N, ya. Di mana A itu adalah disebut dengan bilangan pokok, kemudian N disebut pangkat. Jadi A ini yang ditulis agak besar dan di bawah ini disebut bilangan pokok, dan yang ditulis agak kecil ke atas ini disebut dengan pangkat, ya. Kemudian dalam bilangan berpangkat ini ada aturan-aturan atau sifat-sifat yang biasa dipakai, khususnya kalau dia memiliki bilangan pokok yang sama. Jadi ingat tadi bilangan pokok itu adalah bilangan yang ditulis dengan yang lebih besar dan ditulisnya normal di bawah, ya. Nah, ini bilangan pokoknya sama, yaitu A, tapi pangkatnya berbeda. Dan kalau dia dikalikan, maka pangkatnya jadi ditambah, ya. Jadi A pangkat M kalikan A pangkat N, itu menjadi A pangkat M tambah N, ya. Contoh, 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 2, itu akan sama dengan, karena dia bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama 3, ya. Bilangan pokoknya sama-sama 3, pangkatnya 5 dan 2, maka akan menjadi 3 pangkat, karena dia kali, tadi sifatnya tadi kalau kali maka pangkatnya ditambah. Jadi karena dia kali maka pangkatnya 5 dan 2 ini kita tambahkan menjadi 3 pangkat 7, ya. Dan kalau kita diminta dalam bilangan berpangkat maka sampai sini saja. Tapi kalau diminta menghitung maka nanti dikalikan, ya. 3 pangkat 7 itu dikalikan dengan 3 sebanyak 7 faktor. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 7 faktor dan dihitung hasilnya, ya, kalau diminta menghitung. Tapi kalau tidak diminta menghitung maka maka cukup sampai bilangan berpangkat, yaitu dalam contoh soal ini adalah 3 pangkat 7. Kita lanjutkan nomor 2. Nah, dengan masih bilangan pokoknya sama, yaitu A, kalau tadi dikali nomor 1, sekarang kita bagi, ya, pangkatnya berbeda, yaitu M dengan N. Maka itu menjadi A pangkat M kurang N. Nah, bagi di sini boleh dituliskan dengan per, ya. Jadi A pangkat M per A pangkat N, itu boleh seperti itu, ya. Contoh soal 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Artinya, karena dia dengan bilangan pokoknya sama, yaitu 3, nih, ya, maka pangkatnya langsung kita kurangkan 5 kurang 2, menjadi 3, ya. Jadi di sini hasilnya adalah 3 pangkat 3. Kalau diminta menghitung berarti 3 kali 3 kali 3, yaitu 27, ya. Selanjutnya, sifat ketiga, A pangkat M, jadi dia berada di dalam kurung, kemudian di luar kurung ada pangkatnya, yaitu N, maka ini pangkatnya menjadi kali, ya. A pangkat M kali N. Jadi M dikalikan dengan N. Pangkat di dalam kurung kalikan dengan di luar kurung. Contoh soal 3 pangkat 5 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 2. Maka menjadi 3 pangkat di dalam 5 kalikan dengan pangkat di luar, yaitu 2. Jadi menjadi 3 pangkat 10, ya. Berikutnya, sifat keempat, A kali B pangkat M. Nah, kali itu boleh disimbolkan dengan tanda titik. Jadi A kali B itu boleh menjadi AB, pangkatnya di luar. Maka ini aturannya menjadi diuraikan atau dipisah AB-nya. Jadi masing-masing mempunyai pangkat M, yaitu A pangkat M kali B pangkat M, ya. Jadi diuraikan A pangkat M kalikan B pangkat M. Contoh soal 3 kali 5 pangkat 2. Artinya 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Nah, kalau misalnya tidak diminta menghitung, maka sampai bilangan berpangkat ini selesai. Tapi kalau diminta menghitung, maka kita hitung 3 pangkat 2 itu 9, 5 pangkat 2, 25. Dan kalau sudah diminta menghitung, maka kita selesaikan. Jadi 9 kali 25 itu adalah 225, ya. Sifat kelima, A dibagi M
AA dibagi B pangkat M. Nah, ini sama, hampir mirip, hampir sama dengan nomor 4 ya, hampir sama dengan nomor 4, cuma di sini bedanya bagi. Jadi ini, ingat, bagi itu boleh digantikan dengan per B ya, per. Jadi A per B, A bagi B artinya A per B sama ya, pangkat M. Maka ini diuraikan juga, dipisah ya, jadi A pangkat M, kemudian dibagi B pangkat M. Contoh soal, 3 dibagi 5 pangkat 2, itu artinya 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Jadi diuraikan, 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Artinya, kalau diminta menghitung, 3 pangkat 2 itu 9, 5 pangkat 2, 25, maka hasilnya adalah 9 per 25. Ini sudah paling sederhana ya. Tapi kalau misalnya masih bisa disederhanakan, ini sederhanakan lagi ya, dengan cara mencari pembagi antara 9 dan 25 yang sama ya. Kemudian, sifat ke-6, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi berapapun bilangan A, bilangan pokoknya, kalau dia sudah pangkat 0 itu adalah 1. Itu sudah aturannya ya. Ketujuh, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi di sini, dia pangkatnya awalnya negatif, bisa menjadi positif, tapi posisinya dibalik ya. Jadi kalau dia A di atas, maka ini jadi di bawah A-nya ya. A pangkat M-nya, A pangkat min M-nya di atas, maka dia menjadi di bawah, tapi pangkat awalnya negatif menjadi positif. Dan biasanya kalau ada soal seperti ini, maka kita bentuk menjadi seperti ini supaya mudah menghitungnya ya. Jadi ini lebih mudah menghitungnya ya. Atau kalau dia 1 per A pangkat negatif M, 1 per A pangkat negatif M, maka ini akan menjadi positif, tapi posisinya di atas ya, yang awalnya A-nya di bawah, itu menjadi di atas, pangkatnya jadi positif ya. Contoh soal, 3 pangkat negatif 2, ini menjadi 1 per 3 pangkat 2. Jadi awalnya negatif 2 jadi 2 positif ya. Jadi bisa dihitung, 1 per 9 ya. Kemudian 1 per 5 pangkat negatif 3, ini menjadi 5 pangkat 3, jadi negatif 3 menjadi positif. Ini akan lebih mudah dihitung, yaitu 5 pangkat 3 itu adalah 125. 5 kali 5, 25 kali 5, 125 ya. Demikian 7 sifat aturan bilangan berpangkat ya. Dan di sini ke-7 sifat ini harus kita ingat supaya nanti kita lebih mudah menerapkan dalam soal-soal ya. Jadi setiap kita ketemu soal-soal bilangan berpangkat, kita kalau misalnya diperlukan, kita pakai sifat-sifat yang 7 ini dengan catatan tadi, kalau dia perkalian pembagian itu bilangan pokok harus sama ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Ada 8 pangkat 3 dibagi 6 pangkat negatif 4 kali 12 pangkat negatif 3 ya. Ini kita lihat bilangan pokoknya tidak sama atau berbeda. Maka kalau misalnya kita hitung ini harus manual, tapi kalau kita ingin menggunakan sifat-sifat yang tadi, yang 7 sifat tadi atau beberapa sifat dari 7 sifat tadi, maka kita harus memanipulasinya menjadi nanti bilangan, ada bilangan-bilangan pokok yang sama. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, 8 ini kita jadikan bilangan pokok yang lain dengan catatan dia bilangan pokoknya nanti memiliki pangkat yang aslinya 8. Nah, di sini kita ambil 2 ya. Bilangan pokoknya kita ganti dengan 2 ya. Artinya supaya dia menghasilkan 8, maka 2 ini tentunya dipangkatkan dengan 3. Karena 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 ya. Jadi 2 kali 2 4 kali 2 8, artinya 2 pangkat 3 itu menghasilkan 8 ya. Pangkat. Nah, kemudian pangkat di luar kurung itu tetap ya. Nah, sebelum kita menuliskan pangkat di luar kurung yang ini, pangkat awalnya, kita lihat dulu 6. Uraiannya adalah 6 itu adalah 2 kali 3. Kemudian 12 itu adalah 4 kali 3. Cuma di sini kita karena melihat pada bilangan sebelumnya ada bilangan pokok 2, maka 4 itu kita uraikan menjadi 2 pangkat 2 ya. Jadi 4 itu adalah hasil 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 kalikan 3. Nah, jadi di sini kita sudah memiliki bilangan pokoknya sama, yaitu ada 2 dan ada 3. Jadi nanti kita bisa memakai beberapa sifat dari 7 sifat yang sudah kita pelajari tadi. Nah, sekarang kita tuliskan pangkat awalnya tadi 3 ya. Ya, jadi kita tuliskan pangkatnya tadi 3.
pangkat awalnya 3 ya. Kemudian di sini juga ada nih negatif 3 ya. Kalau ini tadi sudah dituliskan ya, negatif 4. Jadi pangkat awal tetap ini ada 3, ada negatif 4, ada negatif 3 nih ya. Jadi yang di dalam yang angkanya bilangan pokoknya ini diuraikan, 8 menjadi 2 pangkat 3, 6 jadi 2 kali 3, kemudian 12 itu adalah 2 pangkat 2 kalikan 3. Sekarang kita lanjutkan. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Ingat tadi sifat ke 3 bahwa pangkat di dalam kurung dengan di luar kurung itu dikalikan. Maka 3 kali 3 menjadi 9. Ya. Kemudian ini ada pembagian, maka pembagian boleh dituliskan dengan per. Ya, boleh dituliskan dengan per. Jadi 2 pangkat min 4 ini 2 kali 3 pangkatkan negatif 4 ini menjadi 2 pangkat negatif 4 nih. Ya, 2 pangkat negatif 4 kalikan 3 pangkat negatif 4. Jadi kita tulis ke bawah ya. Karena dia pembagian boleh ditulis seperti ini ya, boleh menyamping. Di sini Ibu ambil ditulis ke bawah ya. Pembagian ini Ibu tulis ke bawah. Jadi 2 pangkat negatif 4 kalikan 3 pangkat negatif 4. Nah, kemudian kalikan kali. Nah, ini pangkat di dalam kurung kalikan dengan di luar kurung. Jadi 2 kali negatif 3, kemudian 3 pangkat negatif 3 ya. Nah, sekarang ini sifat ke 3 tadi ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi di sini kita lihat ada tadi 2 kali negatif 3, ini kita hitung dulu hasilnya yaitu negatif 6. Ya, sekarang sudah di sini kita bisa memakai sifat berikutnya, yaitu karena kita lihat ya, sudah ada beberapa bilangan pokok yang sama, yaitu ada 2 ya, ada 2, ini ada perkalian, ada juga pembagian dengan 2 ya, dengan bilangan pokok 2. Kemudian 3 ini ada di atas dan juga ada di bawah, artinya 3 pangkat negatif 3 ini dibagi dengan 3 pangkat negatif 4 ya, karena bilangan pokoknya sama. Jadi karena sudah memiliki bilangan pokok yang sama, maka kita bisa memakai sifat ke 1 dan 2, yaitu kalau dia perkalian, ini 2 pangkat 9, kalau perkalian ditambah, kalau di pengurangan pembagian di pangkatnya dikurang. Jadi karena ini di atas ada 2 pangkat 9, kemudian dia dibagikan dengan 2 pangkat negatif 4, ya, sama bilangan pokoknya ya. 2 berarti 2 pangkat 9 dikurangkan dengan pangkat yang pembagiannya yaitu negatif 4. Kemudian karena di sini di sampingnya ada perkalian dengan bilangan pokok 2 juga, maka di sini menjadi ditambah ya, karena dia kali maka ditambah. Jadi karena kalau sini tadi karena dia dibagi maka menjadi dikurang. Kemudian dengan di sini nyamping ini dia kali maka ditambah ya. Kemudian 3 ini kali, berarti kita tulis kali 3 pangkat negatif 3. Kemudian di bawah ini ada pembagian dengan 3 pangkat negatif 4. Jadi 3 pangkat negatif 3 dibagi dengan 3 pangkat negatif 4 menjadi 3 pangkat negatif 3 kita kurangkan. Karena dia tadi pembagian. Jadi dikurang dengan negatif 4. Hasilnya adalah 9 kurang negatif 4 itu 13 ya. 9 dikurang negatif 4, ingat ini negatif dengan negatif ketemu jadi plus ya. Jadi 9 tambah 4, 13. 13 tambah negatif 6. Artinya kita punya 13, kemudian kita bayar hutang 6. Berarti berkurang uang yang kita miliki 13 tadi berkurang menjadi 7. Jadi 2 pangkat 7. Kemudian negatif 3 dikurang dengan negatif 4. Jadi min ketemu min jadi plus ya. Jadi negatif 3 tambah 4. Karena min dengan min jadi tambah ya, jadi plus. Jadi negatif 3 tambah 4 artinya punya hutang 3, bayar 4. Berarti kita punya kembalian yaitu 1. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 1. Ya, semoga bisa dipahami. Demikian materi untuk bilangan berpangkat. Khususnya kalau dia memiliki bilangan berpangkat dengan bilangan pokok campuran ya, bilangan pokok campuran. Jadi di sini kita harus bisa memanipulasi supaya terpakai sifat-sifat atau aturan-aturan yang 7 tadi. Demikian, semoga bisa dipahami. Terus semangat belajar meskipun kita masih dalam masa-masa pandemi ya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.